Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Ruskuna Kurniawan akan mewakili teman saya Fariska Aulia dan Ahmad Anas untuk presentasi tentang fungsi dan perubahan budaya organisasi. Pertama adalah budaya organisasi adalah cara orang melakukan sesuatu di dalam organisasi atau satuan norma yang terdiri dari keyakinan, sikap, core values, dan pola perilaku yang dilakukan orang dalam organisasi. Selanjutnya ada fungsi budaya organisasi. Yang pertama adalah membantu mengarahkan sumber daya manusia pada pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, meningkatkan kekompakan tim, meningkatkan loyalitas, kepercayaan, dan nilai-nilai, dan mendorong mereka berpikir positif tentang organisasi, memfasilitasi koordinasi dan kontrol, bekerja dengan lebih efisien dan efektif, meningkatkan konsistensi, dan menyelesaikan konflik. Langkah perubahan budaya organisasi. Yang pertama ada visi yang jelas dan arah yang strategis. Nah, visi dan arah strategis memungkinkan perusahaan bersaing dan melanjutkan kinerja jangka panjang. Hal tersebut membantu perusahaan menentukan kemana memfokuskan sumber daya dan kemana yang dapat memberikan penghasilan maksimum. Selanjutnya pengukuran kinerja yang jelas. Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap action plan untuk mendukung rencana strategis menyeluruh. Dan hal ini harus disetujui oleh pemimpin dan anak buahnya. Selanjutnya tindak lanjut pencapaian tujuan. Hal ini mendorong orang mengembangkan zona nyaman. Menindaklanjuti pencapaian tujuan merupakan satu cara mengurangi perasaan puas terhadap dirinya sendiri di tempat pekerjaan. Selanjutnya adalah menghargai kinerja secara adil. Nah, contohnya adalah pemberian reward atau penghargaan kepada pekerja atau karyawan yang memiliki nilai lebih terhadap kinerja atau jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Lingkungan kerja terbuka dan transparan. 80% masalah dalam organisasi berhubungan dengan komunikasi atau kurangnya komunikasi. Oleh karena itu, salah pengertian, salah persepsi muncul karena orang tidak mengkomunikasikan alasannya untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, menghapus politik tidak sehat. Nah, politik perusahaan menghalangi pengembangan hubungan saling mempercayai di antara manusia. Untuk melawan politik internal perusahaan, organisasi harus mulai mengembangkan lingkungan kerja yang terbuka, memfokuskan pada tujuan dan meningkatkan harmoni tim. Kritik dipergunakan sebagai alat yang tepat untuk memperbaiki sesuatu, bukan sebagai senjata untuk menjatuhkan orang lain. Hal ini hanya dapat dicapai dengan menghilangkan ketakutan di tempat pekerjaan. Nah, selanjutnya, tim spirit yang kuat. Dalam mengembangkan budaya kerja produktif, tidak ada pengganti yang lebih baik daripada menanamkan tim spirit yang kuat pada manusianya. Untuk melakukan hal itu, orang harus berkomitmen terhadap kepercayaan bersama. Cara terbaik untuk menumbuhkan kepercayaan bersama adalah menetapkan core values yang dapat diterima dan dihargai secara universal, karena dapat memenuhi kepentingan organisasi maupun individu. Hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melaksanakan perubahan budaya industri. Nah, ini adalah hal yang terpenting yang harus diingat dalam melaksanakan perubahan budaya organisasi. Yang pertama, dimensi struktural.
atau budaya yang akan dirubah. Tujuannya bukan hanya sekedar mengetahui budaya yang ada, tetapi juga agar pelaku perubahan bisa belajar tentang pola pikir organisasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dimensi ruang dan waktu. Tujuannya agar dalam perubahan budaya tidak terjadi kesalahan yang sama di masa yang akan mendatang. Dimensi kontekstual, situasi lingkungan di mana budaya berada. Dimensi proses perubahan adalah posisi budaya dalam siklus kehidupan budaya. Dimensi subjektif yaitu tujuan dan keterlibatan orang per orang dalam perubahan. Dan daya tahan yaitu kemampuan untuk menciptakan perubahan yang hasilnya bisa tahan lama. Sekian dari kami dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.